Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Moharni dengan NIM 20.01126029, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dalam konflik untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen Ibu Dr. Mimin Sundari, SS MSI. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian konflik dan sebab-sebab konflik. Konflik berasal dari kata kerja konfigur yang berarti sering memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya dan membuatkannya tidak berdaya. Yang kedua, sebab-sebab timbulnya konflik. Beberapa faktor penyebab timbulnya konflik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu sendiri, perbedaan pola pandang tentang suatu hal bisa menimbulkan konflik karena masing-masing pribadi tetap bersikuku dengan persepsinya. Yang kedua, ketidakharmonisan pemikiran. Yang ketiga, egoisme atau keakuan. Semakin egois atau semakin tinggi keakuan seseorang, maka mudah pula konflik itu timbul dengan orang lain dimanapun dia berada. Yang keempat, penyelesaian konflik dalam jangka panjang dan demi kelangsungan tim atau organisasi. Maksudnya, bila tugas dan keharmonisan itu sangat penting, maka segera selesaikan konflik ini dan beri toleransi waktu agar berpikir lebih jernih untuk segera melakukan pembicaraan kembali. Selanjutnya yaitu masuk ke jenis-jenis konflik. Menurut Hendro 2013, konflik terbagi 3 bagian. Yang pertama yaitu konflik di dalam hati dan pikiran atas proses pengambilan keputusan dan berbagai alternatif untuk dipilih salah satu alternatif terbaik dengan risiko minimal. Yang kedua, konflik dengan pihak yang harus segera diputuskan agar masalah tidak berlarut-larut. Dan yang ketiga, konflik terhadap sebuah keputusan dari beberapa alternatif. Selanjutnya yaitu solusi dalam menyelesaikan konflik. Ada beberapa cara. Yang pertama, menghindari dari konflik yang tersembunyi. Maksudnya, kita tidak perlu menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Yang kedua, meraih keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Maksudnya, penyelesaian konflik seperti dengan cara menguasai konflik pihak lawan. Dan yang ketiga, penyelesaian konflik dengan bernegosiasi. Yang keempat, penyelesaian konflik dalam jangka panjang dan demi kelangsungan tim atau organisasi. Maksudnya, bila tugas dan keharmonisan itu sangat penting, maka segera selesaikan konflik ini dan beri toleransi waktu agar berpikir lebih jernih untuk segera melakukan pembicaraan kembali. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.